Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'bud bil haqq illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam tasliman katira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan berterima kasih. Adapun hamba-hamba Allah yang cerdas, adalah hamba-hamba Allah yang mampu menterjemah diri, mampu memeriksa diri, dan mampu mengajak diri untuk tetap berada di dalam posisi al-hudu' wal inqiyad zahira wa batinah. Artinya mampu mengajak diri secara total untuk tetap tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, zahir batin, luar dalam, jujur dan sejujurnya, tidak bertanam tebu di bibir. Insya Allah hamba-hamba Allah yang cerdaslah yang mau mengurus dan menyelamat dirinya dan bertanggung jawab atas dirinya. Untuk itu mari kita jadikan renungan terhadap diri. Kita hidup tidak lama. Siap tidak siap kita akan berangkat menuju kampung bako. Ad-dunya akhirul fana, al-akhirah akhirul bako. Dunia hanya tempat singgah bersenda gurau, tempat bermain. Kampung yang kekal itu adalah kampung akhirat. Siap tidak siap, takut tidak takut, wajib pulang kampung. Sesuai dengan judul khutbah, kematian itu pasti nyata. Sidang Jumat yang terhormat, selanjutnya mari sama-sama kita mencurahkan salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama maklum bahwa Muhammad Rasulullah, beliau adalah panglima jihad umat Islam sedunia. Panglima jihad umat Islam sedunia. Pengikut Muhammad jangan jadi pak turut, jadi orang yang berilmu, jadi pejihad, mengikuti jejak-jejak Rasulullah dalam makna katakan yang hak itu hak. Qulul haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun sakit orang mendengarnya.
Sidang Jumat yang terhormat, dalam bahasa Al-Quran disebut wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tegakkan di bumi Allah ini, tidak perlu lihat kiri kanan. Kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Orang yang berpedoman kepada selain Al-Quran perlu kita jadikan pertanyaan dan perlu dipertanyakan. Sidang Jumat yang terhormat, jihad itu menegakkan kebenaran di bumi Allah dengan jujur dan adil. Perintah Allah kita ajak, kita dakwahkan. Kalau ada orang yang takut dengar dakwah, ada bahasa yang membuat orang ragu. Kenapa harus ragu? Dalam Al-Quran dikatakan yang nama anjing itu tidak boleh dirubah, tetap anjing. Yang anjing itu mengulurkan lidah, diusir tidak diusir sama saja. Itu kata Al-Quran. Kalau ada pengikut Muhammad yang tersinggung, itulah makhluk yang gagal paham. Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Kita tidak perlu menterjemah. Jihad itu bukan membunuh orang. Jihad itu bukan memfitnah orang. Jihad itu bukan mencari kesalahan orang. Kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, Jumat hari ini mari sama-sama kita membuat renungan. Wafat mati itu pasti. Kalau kita katakan kita sekarang di mana? Di bumi. Selain itu di mana? Akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Kita di dunia butuh hidup. Kenapa? Yang hidup di bumi ini pas selalu lapar. Untuk mempertahankan supaya tidak lapar, kita disuruh jihad. Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum. Bertebar kamu di bumi Allah. Tidak perlu mengatakan ini bukan kampung kamu, ini bukan keluarga kamu. Bumi ini adalah tempat hidup hamba Allah. Bertarunglah, berjihadlah, berjuanglah. Kenapa? Sebelum kita mati, kita masih hidup. Berjuanglah, ajak diri ke jalan yang diridhai Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, mati adalah tidur panjang sampai hari akhirat. Bagi yang menterjemah tidak mempergunakan akal sehat dan tidak memiliki iman takwa, diartinya tidak ada makna kematian. Bagi orang yang berilmu, beriman, bertakwa, kita katakanlah mati itu tidur panjang. Ada kita kenal dengan istilah manusia mati, jasadnya dikembalikan, disimpan Allah dalam tanah. Ada yang mati tidak dimasukkan ke dalam tanah. Apakah ada azab orang dalam tanah? Kita tahu dunia akhirat. Ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Alam kubur itu apa? Tempat nyimpan jasad manusia yang sudah mati. Kalau manusia itu hidupnya baik, berilmu, beramal, perangainya baik, dia semacam tidur panjang yang enak. Dia bersedekah, dia melakukan kajian-kajian, mencurahkan ilmu pengetahuan. Orang ini bisa kita jadikan renungan, tidur yang sangat nyenyak, menunggu dipanggil Allah di hari hisab. Ada lagi yang enak, ada anak yang soleh, bapak dan keluarga yang tidur panjang di dalam tanah. Apabila ada doa anak saleh, dia mendapat semacam mimpi-mimpi yang indah. Bagaimana yang tidak taat kepada Allah? Ada yang mengatakan ditanya dalam kubur, dengar suara-suara dia sudah gemetar.
Belum datang sesuatu dia sudah takut. Kenapa? Dia tidak siap. Dia durhaka dalam melaksanakan perintah Allah. Kita tidak bisa bantah bahwa hidup pasti mati. Selama kita merantau di bumi Allah, mau kemana jelas apa bekal yang perlu kita cari. Hidup di dunia itu wajib senang, perlu dipertanyakan. Hidup di bumi Allah itu memang boleh senang, boleh jadi orang kaya, tidak boleh jadi orang melarat. Tapi kita harus tahu bahwa kita dihidupkan Allah di bumi Allah ini adalah untuk mendekatkan diri dalam makna beribadah. Jin juga beribadah. Sidang Jumat yang terhormat, pada mukadimah khutbah Khatib telah ungkapkan firman Allah yang dituangkan di dalam surat 39 Az-Zumar ayat 42 yang artinya lebih kurang, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematian dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Allah tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa sampai waktu yang ditentukan. Hal yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi makhluk yang berpikir menggunakan akal sehat. Kalau kita renung ayat Allah, pulang Jumat buka surat 39:42, tanya diri situ, tadabburkan ayat. Mudah-mudahan kita mau jihad mencari bekal untuk pulang kampung. Kita di bumi Allah ini ibarat merantau. Merantau dalam pengertian dua pengertian. Yang pertama majazi, yang kedua hakiki. Merantau majazi, ada orang dari Sumbar sana, kenapa ke Pekanbaru, bukan kampung datuknya. Kenapa ada orang dari ujung dunia pergi ke Riau, ada apa, tidak bisa hidup di sana. Dia berpedoman, pantasiru fil ard, bertebar kamu di bumi. Mau jadi seorang ilmuwan tidak cukup tinggal di kampung. Mau jadi orang kaya tidak cukup tinggal di kampung. Dia hijrah untuk merubah nasib, memperbaiki hidup dan kehidupan, dan mempersiapkan bekal untuk pulang kampung. Kalau kita merantau dari kampung masing-masing ke Riau, Pekanbaru, silakan jadi Pak Haji, silakan punya rumah mewah, silakan jadi orang kaya. Tapi wajib tahu diri, hari baik, bulan baik, kita mau pulang kampung. Lebaran nanti mau pulang kampung, punya uang banyak, mobil mewah, dilarang ada kuman-kuman yang berterbangan. Patuh dengan perintah raja kita yaitu presiden. Jangan pulang kampung, ya Lebaran bisa di kampung. Tapi kalau kita aman pulang kampung, lalu sampai di kampung ketemu anak, kepunahan, keluarga, sanak saudara, tentu kita ingin silaturahmi berbincang. Kalau tidak ada duit, semangat kurang. Ada yang tidak bisa pulang kampung, tak punya ongkos, berarti gagal merantau dalam makna majazi. Sebaliknya merantau hakiki, kita hidup di bumi Allah ini semacam sandiwara, sendagurau kata Allah. Siap tidak siap, lupa atau tidak lupa, kita akan pulang kampung. Mari kita sidang Jumat yang terhormat bertapa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, beramal dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah jujur, mampu menjujur diri untuk sejujur-jujurnya dalam segala tindakan. Amal kita bisa jadi soleh dengan catatan ada 3 hal. Pulang kampung bawa amal soleh, jangan kita berpaham saya beribadah cari pahala. Tidak ada perintah cari pahala. Cari bekal, cari redha Allah.
Maka kita dituntut untuk 3 hal wajib kita ketahui supaya kita paham dan khusyuk dalam beribadah. Jujur, yang pertama, semua tindakan, perbuatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, tidak bertentangan dari ketentuan Rasulullah, kerjakan, landasi dengan lillah, pasang niat. Saya berbuat, saya bekerja, saya melakukan tindakan lillahi ta'ala, titik, hanya karena Allah. Bukan untuk dipuji, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk jadi orang hebat. Lillahi ta'ala. Laksanakan. Nah, dalam pertarungan melaksanakan aktivitas kita, niat sudah kita jujur, berangkat dari niat, amal dilatar belakangi dengan niat. Kalau niatnya paten, insya Allah tercapai cita-citanya. Dalam bertarung, bekerja, beramal, perlu lagi yang kedua, lillah sudah, wajib lagi pillah. Pillah dalam bahasa akidah, seakan-akan kita bisa menghadirkan Allah dalam diri. Pilih zarfiyah. Kalau kita berzikir bukan membayang yang lain, tidak harus nangis. Kita tanya diri kita, saya ini betul zikir? Allah lihat. Siapa yang tahu saya zikir? Saya sendiri dan Allah. Insya Allah zikirnya tembus. Disuruh berzikir dan berpikir dengan kekuatan. Tadi yang pertama lillah, yang kedua pillah. Pillah. Di dalam diri kita ada Allah. Jelas dengan kekuatan keikhlasan. Lillah fillah. Tidak cukup dengan lillah fillah. Kita berbuat, kita melaksanakan perintah Allah. Nanti kita pulang mau bawa bekal, pasang lagi kekuatan. Setelah lillah fillah, mardotillah. Saya bertindak, saya beramal soleh, saya bela doa pak, saya orang kaya, saya tebarkan rezeki, saya bela orang yang butuh pembelaan, saya senang melihat orang senang, sedih melihat orang sedih. Lalu bagaimana? Sasarannya bukan minta upah kepada siapa-siapa. Dia ingin mengharap redha Allah. Bila 3 catatan itu kita miliki dan kita paham, bertindaklah untuk memperbanyakkan bekal menghadap Allah. Kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Allah juga mengatakan, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati hidup itu adalah ciptaan Allah. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Untuk menguji kamu yang hidup. Kenapa harus diuji? Siapa di antara kamu orang yang paling paten amalnya? Berangkat pulang kampung bawa amal. Harta yang ada tinggal. Kalau kita sia-sia, kita meninggal. Harta kita menjadi dosa bagi orang yang tinggal. Perang saudara. Maka laksanakan hukum warisan. Bagi harta kepada yang mustahak. Cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi hamba Allah yang paten, yang tahu diri, terhindar dari kesombongan takabur. Orang yang paling jahat itu adalah orang takabur. Adik takabur itu sombong, termasuk ria. Hapuskan itu, tukar dengan lillahi ta'ala, tukar dengan keikhlasan. Insya Allah kita tidak takut mati. Dari sekarang mari kita mempertanyakan diri, berapa lama kita hura-hura, umur berapa, siap tidak siap kita akan pulang kampung. Maka apabila ada saudara kita yang meninggal, bisa ditakziahi, datangi, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dijawab, tidak usah datang, besok kita mati juga. Kalau kita memiliki ukhuwah Islamiyah, orang kerumuni kita, orang datang kepada kita. Jadi ada amal dalam pengertian hablum minan nas, hubungan manusia sesama manusia, ada hubungan dengan Allah. Ini harus hakiki.
zikir yang paten, solat yang paten. Dia beribadah itu menjadi kebutuhan hidup, bukan sekadar bayar kewajiban. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Al-ilah, berzikir dan berpikirlah dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Nomor satu kan berpikir dan berzikir, berzikir dan berpikir. Ingat Allah, ingat diri kita, kita pasti mati. Kalau ada orang yang mengaku cerdas, tidak mau beribadah, ada orang yang mengaku hebat, menyombongkan diri, ada orang yang katanya cerdas, tidak sholat, mati, jangan disolatkan. Sholat itu mudah bagi orang yang paham. Tidak mampu berdiri, silakan duduk atau berbaring. Tidak mampu duduk berbaring. Sholat isyarat dengan anggota badan, isyarat dengan kelopak mata. Tidak mampu lagi karena sakit, isyarat dengan hati, tak perlu pakai wudu, ingat Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung sepanjang zaman. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tumakkinil a'da'i fina wa la tusallithum alaina bidunubina. Allahumma ahlikal kufratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasul wa yuqatiluna awliya. Allahumma farriq jam'ahum wa maqsudahum wa niyatahum wa saddid samlahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin anil qaumiz zalimin anil qaumil munafikin. Allahumma ansurna ya Allah anil qaumil jahilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.